semua. Haleluya. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi kita berkesempatan untuk bersama di tengah hari Ahad ini. Karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, Dia memberikan kita nafas yang baru, dan biar kita menyembah Tuhan dengan nafas yang Tuhan berikan buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita pada Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita serahkan diri kita pada Tuhan, biar kita dilayakkan di hadapan Tuhan Yesus untuk mempersembahkan tubuh jiwa raga kita kepada Tuhan, karena Dia yang layak menerima puji dan sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Termulialah nama-Mu Tuhan. Biar kami mengagungkan nama Yesus, meninggikan nama Yesus dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Roh Kudus-Mu hadir. Dan kami lebih dari semua itu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau Roh Kudus Maha Kasih, yang tidak pernah membatasi waktu, jarak jauh. Itu tidak pernah menghalang bagi kami untuk terus memuji dan menyembah Engkau. Satukan kami di dalam alam roh, satukan kami di dalam Facebook ini Tuhan, live Facebook ini, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita menaikkan penyembahan ini sekali lagi dari dasar hati kita. Bapa-Ku, persembahkan tubuh-Mu. Persembahan yang hidup.
kasih Tuhan. Engkau begitu lembut menyentuh setiap hati kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa, atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kehendak-Mu Tuhan Yesus sudah pun terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan biar setiap yang bernafas akan terus memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena segala pujian, hormat, hanya bagi-Mu Tuhan Yesus yang berkuasa, yang maha agung, yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan, sumber keselamatan bagi kami semua Tuhan. Saya berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini masih lagi diikat dengan ikatan-ikatan belenggu iblis. Saat ini saya katakan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ikatan itu di dalam nama Yesus. Kami bebas untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Setiap intimidasi yang menyatakan bahwa kami tidak layak untuk menyembah Engkau saat ini, kami cancel semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selepaskan pekerjaan Roh Kudus berjamaah di dalam setiap hati dan pikiran kami saat ini. Kuasai pikiran kami, kuasai hati kami Tuhan, agar kami dapat fokus kepada Engkau Tuhan Yesus saat ini di dalam puji dan sembah kami, bahkan firman yang kami akan dengar nanti. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang layak menerima semuanya. Terima kasih Yesus. Dan puji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita puji Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh.
akan terus memuji Engkau, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami sangat bersyukur semua itu Tuhan, atas anugerah-Mu, atas kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu indah ciptaan-Mu ya Bapa. Engkau telah membuatkan hidup kami indah di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik. Engkau sentiasa menyertai kami. Amin. Biar Engkau yang melayakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Benar Tuhan, kami tidak layak di hadapan Engkau Tuhan, tetapi darah-Mu Yesus yang melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Lewat dengan pembelajaran kami bersama-sama hari ini, ada sesuatu yang kami dapat tangkap, dapat kami ubah, dan kami dapat Tuhan kembali kepada jalurnya Tuhan Yesus, kembali kepada jalur-Mu Tuhan, agar hidup kami
senantiasa berkenan di matamu. Terima kasih Tuhan, kami bungkus setiap peralatan kami dan kuasa darah Yesus. Saya bungkus internet kami juga Tuhan dan kuasa darah anak domba Allah. Saya bungkus setiap anak-anakmu yang bersama-sama dengan kami hari ini dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, haleluya, haleluya. Nah, selamat tengah hari semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan kita yang sudah beribadah jam 10 tadi, sama ada offline atau online. Memang banyak gereja yang masih ditutup karena kita mau elak klaster gereja. Jadi kita mau sama-sama beribadah di rumah, sama ada melalui gereja, sama ada apapun saluran di YouTube kah dimanapun, asalnya kita dapat hari ini kita memperingati oh hari ini hari Minggu, hari perhentian bagi kita dan waktunya untuk kita refresh kembali, kita di restart kembali, dan apa yang sepanjang minggu ini kita sudah lalui, apa yang kita sudah lakukan sepanjang minggu ini, mana yang tidak berkenan di mata Tuhan, kita restart balik supaya setiap hari kita kita punya level dan level kita akan naik ke seterusnya ke level yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Dan hari ini kita mau belajar untuk kita mau supaya kita boleh naik satu lagi level, seperti yang kami sudah post itu, yaitu salib Tuhan atau salib Yesus pikul. Kita harus memikul atau kita pikul salib Yesus. Nah, mari kita sama-sama perhati dalam ayat ini. Yang pertama di dalam Lukas 14, Lukas 14 25 sampai 27. Lukas 14 25 sampai 27. Istri saya akan post di ruangan komen supaya kita dapat melihat. Bagi yang tidak perlu buka Alkitab atau kamu yang membuka, bagus juga. Nah, di dalam Lukas 14 25 sampai 27 dalam terjemahan baru, begini Yesus katakan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka atau melihat kepada orang. Yesus melihat kepada orang-orang yang mengikuti dia. Ayat ke-26, jikalau seorang datang kepadaku, dengar, jikalau seorang datang kepada atau siapapun yang datang kepada Yesus, dan ia atau orang itu tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat ke-27, barang siapa atau sesiapapun tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, latar belakang cerita ini, kenapa Yesus bawa ini dalam cerita. Sebelum ini ada untuk ini Yesus ada di satu tempat, dan ini orang bertanya, orang berkata kepada dia kata, orang ini yang tamu-tamu, wah sungguh indah kalau ada jamuan, jamuan dengan di dalam kerajaan surga. Dan di awal lagi itu kita boleh baca dalam awal Lukas 14 ini, ada perumpamaan tentang siapa yang kita panggil. Ada orang kaya, kalau orang kaya yang kita panggil, kata Yesus, dia akan balas. Nah, kita panggil orang yang miskin, orang yang buta, dan dia bagi satu perumpamaan ini tentang apa itu kerajaan surga, apa itu yang memikul salib Yesus. Nah, sini sangat jelas. Dalam ayat ke-26 atau ayat ke-27 sana, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku.
Nah, dalam ayat ke-26 itu kita tengok atau lihat balik dalam ayat ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kalau kita tidak meneliti apa dia punya maksud, apalagi orang yang bukan Kristen, baca ini, wah mereka sangat, wah begini keajaran Tuhan Yesus, begini keajaran Tuhan mereka. Mereka suruh benci bapak, suruh benci ibu, segala-galanya disuruh benci. Ini keajaran mereka. Nah, ini adalah Alkitab. Alkitab adalah ada 1001 maksud di sebalik itu. Apa yang selalu kita baca itu ada banyak di dalam Alkitab. Apa yang kita baca dari luar dia itu bukan itu maksud dia. Nah, di sini kalau orang dunia atau orang yang bukan Kristen yang akan terbaca ini, mereka tidak tahu. Dan mereka akan berkata, wah, ajaran sesat ini, wah gila juga Tuhan mereka ini. Kenapa suruh benci bapak, ibu, istri, anak-anak, kenapa disuruh benci semuanya? Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Ada apa di sebalik itu? Nah, apa yang saya bawa atau apa yang saya bagi kita belajar hari ini, bagi pelajaran hari ini, ialah apa yang saya sendiri alami ya, selalu alami. Nah, apa yang saya alami, apa yang maksud Yesus? Barang siapa tidak memikul salibnya. Nah, apa yang saya sudah pikul, apa yang saya sudah benci di dalam kehidupan saya. Di sini kalau dikatakan di sini, kalau kita tidak meneliti, seperti saya katakan tadi, disuruh benci bapak, disuruh benci ibu, anak-anak, disuruh benci istri. Itu memang kalau di dalam luar atau di dalam perhatian atau dalam pengertiannya dunia, ini sudah gila. Nah, hari ini kita belajar apa yang dibenci itu, apa yang dimaksudkan di sini, apa yang dikatakan di sini, apa itu bapak, apa itu ibu, apa itu istri, anak-anak, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawa kita sendiri kita benci, dan baru boleh mengikuti Yesus karena itu adalah salib kita. Nah, apa yang dalam saya punya kesaksian dengan Tuhan, apa yang saya mengerti dan apa yang Tuhan ajar saya melalui khususnya ayat 26 ini. Jikalau seorang datang kepadaku, atau jikalau seseorang bertobat, jikalau seseorang kembali kepada Tuhan, balik kepada Tuhan, jikalau seseorang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang harus dibencinya? Sebenarnya bukan ibu bapak, bukan anak beranak, bukan siapa-siapa. Nah, kita tahu kan apa yang dikatakan di sini, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anak, saudaranya, laki-laki, perempuan, ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Seperti yang saya sekarang, yang sangat dekat dengan saya sekarang ialah istri dan anak. Nah, bukan hanya secara fisikal mereka dekat dengan saya sekarang ini, tetapi daripada segi hubungan saya dengan mereka, mereka lah yang paling rapat atau paling dekat dengan saya. Dan kalau macam sekarang ini cuti beberapa hari, kami 24 jam bersama-sama di rumah, dan kita tidak boleh kemana-mana, kita tidak boleh ke sana kemari, kita tidak boleh berjalan. Walaupun mungkin kita mau melawat orang sakit lah, ini itu semua, kita tidak dapat itu sebab kita tidak boleh merentas daerah, apalagi merentas negeri. Nah, ini kita mau bagi kerjasama dengan kerajaan, karena ini mereka sudah kaji dan seluruh dunia juga. Kenapa ada lockdown sini, lockdown di sana? Nah, itu dia punya apa, supaya tidak berjangkit atau kita tidak menjangkiti orang lain. Nah, seperti saya katakan tadi, secara fisikal mereka sangat dekat dengan saya, sangat dekat. Nah, secara hubungan juga mereka sangat dekat dengan saya. Nah, di dalam kehidupan kita, apakah yang paling dekat dengan kita? Di dalam ini adalah satu perempuan yang agak dalam, satu perempuan yang agak dalam. Nah, kalau kita tidak membenci bapak, ibu, istri, anak-anak, atau kalau kita tidak membenci mereka, bukan secara benci begitu ya, tapi apa yang mereka sangat dekat dengan kita. Nah, apa yang paling dekat dengan saya sekali? Apa yang sangat dekat dengan saya? Nah, ada beberapa hal. Saya secara pribadi, saya tidak tahu kamu orang yang sedang bersama-sama dengan kami pada tengah hari ini, petang ini, atau mungkin yang akan menonton di YouTube,
atau yang nanti akan melihat selepas live ini, mereka tidak senang sekarang, mungkin besok lusa mereka akan lihat. Nah, bagi saya secara pribadi, apa yang dikatakan di sini, apa yang perumpamaan dari sini, apa yang paling dekat dengan saya dulu, ialah hal ketidakada penguasaan diri, yaitu pendek kesabaran, orang kata sangat pendek kesabaran. Lepas itu apa yang dekat lagi dengan saya, kadang-kadang kita boleh jadi ego, sombong. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat dekat dengan kita. Kadang-kadang kita dengar, kalau dia tidak sombong, saya tidak sombong, tapi dia sombong, saya lagi sombong. Nah, ini kadang-kadang perkataan yang kita dengar. Maknanya sebenarnya bukan kita tidak sombong, tapi kita tidak kasih keluar kesombongan kita saja, tapi memang kita sombong. Nah, sebab itu, anak Tuhan kata, kalau kita tidak memikul salib Yesus, kita tidak boleh mengikut Yesus. Nah, sesuatu itu, salib itu adalah yang sangat berat sekali. Dalam perkiraan 130 lebih kilo, lebih kurang begitu. 130 lebih kilo. Nah, itu bukan hal yang sangat-sangat ringan. Itu bukan satu benda yang sangat-sangat ringan. Bagaimana Yesus memikul dan jatuh bangun sampai dia sampai dibunuh. Dia jatuh bangun dan 130 lebih kilo. Saya masih ingat waktu saya kerja di Kota Kinabalu dulu. Nah, kami berlawan-lawan. Nah, 100 kilo beras, satu bungkus beras 100 kilo yang kuning. Lepas itu 50 kilo itu gula, dan itu satu bag juga, dan satu bag itu tepung 25 kilo. 175 kilo saya pikul. Waktu itu umur saya 18 tahun lah. Nah, saya hanya berjalan dari belakang kedai ke depan kedai itu dalam mungkin 80 kaki lebih kurang, 90 kaki, dan sampai ke van mungkin dalam 100 kaki, dalam jauhnya mungkin dalam 100 kaki. Nah, saya pikul itu 175 kilo dan begitu berat sekali dan hampir susah mau sampai. Nah, apalagi Yesus ini, dia pikul 130 lebih kilo dan dia naik ke Gunung Golgota untuk disalibkan. Nah, betapa beratnya. Dan bukan itu saja, waktu dia memikul salib dia, bukan waktu dia sehat, tetapi waktu dia sudah disengsara, sudah dipukul, sudah dirotan, sudah dicambuk, sudah segala macam. Malah di kepalanya juga itu sudah ditanam, yaitu mahkota duri yang tertusuk di dalam kepalanya, tempurung kepala Yesus. Nah, bayangkan dalam keadaan itu sudah hampir mau mati dan disuruh memikul salib lagi. Nah, kenapa itu sangat berat? Untuk sangat berat itu kayu salib. Kenapa Yesus katakan di sini, barang siapa tidak memikul salibnya, barang siapa tidak memikul salib Yesus. Nah, itu maknanya sesuatu yang sangat berat bagi kita dan kita mau lepaskan. Sesuatu yang sangat berat itu kita mau pikul itu, sesuatu yang sangat berat itu, yaitu salib Yesus 30 lebih kilo. Dan itu yang perlu kita pikul, itu terlalu berat bagi seorang manusia. Nah, apa yang kalau ditransfer kepada kehidupan kita, sebab itu saya katakan tadi, kesombongan ini, egoan semua, segala macam, itu adalah sesuatu yang sangat berat untuk kita lepaskan. Nah, Yesus berkata, apa yang mengambil tempat alih Tuhan, itu sudah jadi penyembahan berhala. Nah, ada satu orang pernah berkata dengan saya tentang menyembah berhala ini. Nah, dia beritahu saya, pastor, dia cakap, saya tidak pergi penyembahan berhala juga, saya tidak pergi menyembah patung, dia cakap. Jadi dia beritahu saya, maknanya saya tidak menyembah juga, itu saya tidak ada berhala dalam hidup saya. Nah, saya beritahu dia, yang berhala itu adalah apa yang mengambil alih tempat Tuhan. Sangat mudah kalau sekarang ini kita lihat di sekeliling kita, telepon sudah mengambil alih tempat Tuhan. Telepon ini di mana-mana pun, dari budak kecil sampai orang tua, ini sudah mengambil alih. Banyak atau ramai orang Kristen, saya ingat 90% orang Kristen sudah diambil alih. Kehidupan mereka atau Tuhan mereka, kedudukan Tuhan Yesus mereka sudah diambil alih oleh handphone. Sehingga mereka tidur, makan, berak, kencing, semua mereka menggunakan, tidak mau lepaskan itu handphone. Nah, itu yang dikatakan Yesus, apa yang sangat dekat dengan kita, memang sangat susah untuk kita lepaskan itu. Dan saya bukan
katakan di sini kamu tidak boleh pakai handphone. Tetapi kalau kita main handphone, main WhatsApp, main Facebook dan segala macam, dan kita sudah tidak mau berdoa, kita sudah tidak mau baca firman, itulah yang dikatakan Yesus mengambil alih tempat dia, tidak dapat mengikuti dia dan tidak memikul salib Yesus. Nah, salib itu sangat berat dan bukan senang kita untuk lepaskan sikap ini, sifat ini yang handphone atau sikap kita atau keegoan kita atau tingkah laku kita, sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, memang bukan senang untuk lepaskan. Bukan senang untuk lepaskan. Sangat berat itu. Tetapi itulah kata Yesus, siapa yang mau mengikuti aku harus memikul salib. Nah, itulah salib bagi kita. Sesuatu yang sangat berat untuk kita pikul, yaitu kita melepaskan segala apa yang mengambil alih tempat Tuhan. Televisi juga, TV ya. Nah, di belakang ini ada TV. Nah, televisi juga, kalau kita tengok TV, tengok drama Korea lah, drama ini apa, sinetron semua kalau di Indonesia, kalau itu yang kita hadap hari-hari dan kita sudah lupa berdoa, kita sudah lupa atau malas sudah berdoa, malas sudah baca firman, nah itulah yang harus kita lepaskan. Sangat berat itu. Kita sudah tertarik dengan episode demi episode, drama demi drama, dan episode ini Korea itu, dan kita sudah tertarik di situ, kita tidak boleh lepaskan diri. Itulah yang harus kita pikul, yaitu lepaskan itu semua. Dan bukan senang kalau kita sudah mengikuti 3 episode. Tuh, waktu sembahyang pun, tak mau sembahyang dulu, tak payah baca firman, tak payah doa. Yang penting saya dapat habiskan episode yang ke-5 ke-6 ini drama. Nah, itulah yang perlu kita lepaskan. Bukan mudah, tetapi itu yang perlu kita lepaskan, karena kata Yesus, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, itu yang kita perlu lepaskan. Bukan Yesus suruh kita membenci ibu bapak kita, tapi apa yang paling dekat dengan kita. Kalau handphone yang perlu kita benci, kita benci. Saya pernah uninstall banyak kali sebenarnya. Uninstall saya punya Facebook. Kalau saya tahu itu yang selalu mengikut saya selalu macam ambil perhatian saya itu Facebook, saya uninstall. Dan kadang sebulan begitu saya puasa Facebook. Dan saya tahu di dalam Facebook itu dia tarik apps itu, dia tarik, dan sehingga kadang-kadang kita lupa untuk berdoa. Macam gereja kami sekarang ada di 24 jam berdoa, doa 24 jam. Nah, kadang-kadang handphone itu ambil alih dan kita sudah lupa berdoa. Bahagian kita scroll, kita setengah jam ke 1 jam, kita sudah lupa. Tapi kita sedang main handphone, mungkin kita sedang main game. Dan game itu juga bukan sesuatu yang sangat mudah untuk kita lepaskan. Oh, kita sudah sampai di level ini. Nah, ini yang kata Yesus, benci apa yang ada dekat dengan kita, yang sangat dekat dengan kita, seperti seolah-olah keluarga kita itu sendiri yang sangat dekat secara fisikal atau secara hubungan. Mereka sangat dekat, dan secara fisikalnya handphone itu sangat dekat dengan kita. Secara fisik hubungan kita dengan handphone lebih-lebih lagi daripada hubungan kita dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau kita lepaskan dalam nama Yesus. Itu yang mau kita Tuhan mau kita lepaskan itu. Nah, kemarahan juga, sifat juga, kadang-kadang kita dengki ini dengki itu, kadang-kadang kita dengki dengan kejayaan orang lain, dan kita cakap macam-macam di belakang mereka, kita mengumpat mereka. Ini semua yang harus kita lepaskan, harus kita buang daripada hidup kita, supaya kita boleh mengikut jalannya Tuhan. Kata Yesus, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 12, di dalam Yohanes 8 ayat 12 ini mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Nah, di dalam Lukas 14 ayat 27 tadi berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, yang mengikuti Yesus, kenapa kita harus ikut Yesus? Kenapa kita perlu buang semua itu, apa yang dekat dengan kita, yang mengambil alih tempat Tuhan? Malah mungkin istri kita juga, kalau dia tahu anak-anak kita, anak-anak kemana-mana 24 jam kita dengar, dan kita tidak mau lagi berdoa, kita tidak mau lagi baca firman, itu sangat-sangat bahaya. Nah, kita bertinggalkan itu, kita kembali kepada Tuhan. Saya bukan minta kita buang itu anak, bukan itu maksud dia. Tetapi jangan sampai itu mengambil alih perhatian kita, mengambil alih tempat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kenapa kita perlu ikut Yesus? Kenapa kita perlu pikul salib, buang segala apa yang dekat dengan kita, segala apa yang mengikat dengan kita, apa yang jahat, apa yang jijik, apa yang najis di hadapan Tuhan. Kenapa kita perlu buang semua itu dan kita mengikuti Yesus? Yesus berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya,
Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Nah, saat kita berjalan bersama Tuhan, saat kita mengikuti Yesus dan kita sudah buang segala apa yang perlu kita buang daripada hidup kita, dan kita pikul salib, sangat berat itu, tapi kita perlu pikul, buang segala apa yang mengambil alih tempat Tuhan. Dan Yesus kata, kalau kita berjalan bersama dengan Dia, sangat-sangat luar biasa. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maknanya setiap jalan, setiap hari kita, jalan kehidupan kita, kita bekerja, kita melayani, atau kita mengurus rumah tangga kita, kita tidak akan tersasar daripada kehendak Tuhan. Mungkin sekali-sekala kita boleh tersilap karena sebagai manusia, tapi kita akan cepat-cepat bertobat, kita akan cepat-cepat minta ampun, kita akan cepat-cepat minta maaf, minta ampun dengan Tuhan, minta maaf dengan orang yang kita sudah sakiti. Nah, sebab kalau kita berjalan mengikut Tuhan atau kehidupan kita mengikuti Yesus, kata sini sangat jelas, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maknanya kita boleh melihat saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, setiap hari dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, setiap hari kita berjalan, kita tidak akan jatuh ke dalam lubang, karena kita nampak ada terang di depan itu. Kita ada terang yang menerangi kita, sehingga lubang kecil, lubang besar apapun, semuanya kita boleh lihat. Dan di situ kita tidak akan jatuh ke dalam lubang itu atau jatuh ke dalam dosa. Lubang itu adalah dosa, dan kita tidak akan jatuh ke dalam lubang itu atau dalam dosa itu, karena kita tahu akan menjauhi semua ini. Dan sekarang bukan susah untuk buat dosa, tidak terlalu susah untuk buat dosa. Semuanya di ujung jari. Kita buka Facebook, tiba-tiba keluar punggung perempuan besar-besar. Kita buka Lazada, kita buka Shopee, tiba-tiba buka saja di sana. Kita bukan tujuan itu, tapi tiba-tiba keluar punggung perempuan, tiba-tiba keluar ini, keluar itu. Nah, kita tahu kan kalau kita pernah buka Facebook, kita pernah buka Shopee kah, Lazada kah, mereka bukan apa, mereka hanya iklankan itu pakaian-pakaian perempuan. Nah, bukan susah untuk cari dosa. Sebab itu kalau kita tahu, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita ikut jalannya terang Tuhan, Tuhan berkata kita tidak akan sesat, kita tidak akan jatuh ke dalam lubang dosa itu. Karena kita tahu mana yang salah, mana yang tidak, mana yang perlu kita ikut, mana yang perlu kita hindari. Kita tahu karena ada terang di depan itu, mana jalan kita mau pergi kerja, adakah jalan ke kiri atau jalan ke kanan, kita tahu. Tapi kalau gelap dan tidak ada lampu, di mana jalan itu kita pun tidak tahu. Walaupun setiap hari mungkin kita berjalan itu jalan, tetapi kita tidak tahu lagi kalau betul-betul terang, betul-betul gelap dan tidak ada bulan dan sama sekali gelap gelita, kita tidak boleh melihat apapun ada di depan kita. Mungkin batu besar, mungkin lubang besar, kita akan melanggar atau kita boleh jatuh karena kita ada terang. Tapi kalau kita mengikuti Yesus, kata Yesus ini, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Jadi di mana kita berjalan, terang Tuhan itu senantiasa ada di sisi kita, ada mendahului kita, menyertai kita, memberi kita kekuatan, memberi kita hikmat kebiasaan supaya kalau kita tahu itu dosa, kita tidak akan coba-coba lakukan. Kalau kita tahu itu dosa, kita tidak akan coba-coba untuk mendekati, karena kita tahu itu dosa. Jadi kita jauhi daripada dosa, kita akan menjauhkan diri daripada dosa kita. Nah, sebab itu kata Tuhan, ikut aku, ia tidak akan berjalan. Siapa yang mengikuti Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dan di dalam pesan dia, kalau kita boleh tinggalkan segala apa yang mengambil alih tempat Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari kita berdepan dengan kesombongan. Setiap hari kita akan berdepan dengan orang-orang yang menjengkelkan kita, yang buat kita marah. Setiap hari kita akan berdepan dengan orang-orang yang membuat kita kecewa atau mungkin juga sakit hati. Hampir setiap hari kita berdepan dengan orang sebegini. Apalagi di tempat kerja, kita buat kerja dengan sebaik-baiknya, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Setiap hari ada saja yang membuat kita atau iman kita atau membuat kehidupan kita tergoncang, membuat kesabaran kita tergoncang, sehingga kita dengar, hai, saya punya kesabaran, ada dia punya hati. Kita selalu dengar begini. Ataupun kita dengar, saya sudah bersabar lah pastor, tapi ya bersabar itu juga dia ulang. Nah, selagi kita, kata Yesus, selagi kita dapat mengikuti Yesus, jalannya terang Yesus, kita tahu untuk menghindari semua itu. Kita boleh berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Bukan mudah,
Tuhan mudah sangat. Memang macam saya pribadi saya katakan tadi, yang pemarah, tidak ada kurang kesabaran itu sifat daripada macam dari kecil sudah ada itu, dan sedikit-sedikit mau bergaduh begitu. Jadi bila sudah kita dewasa dalam Tuhan, kita ada penguasaan diri. Bukan kita tidak marah lagi, orang buat ini buat itu pun kita diam aja senyum, tetapi kita ada penguasaan diri. Memang kadang-kadang orang sekeliling kita sangat-sangat buat kita, kalau boleh saya potong dia, kalau boleh saya bunuh dia, kalau boleh saya bom dia. Tetapi kita ada penguasaan diri, sehingga waktu kita marah pun kita tidak berbuat dosa. Itu yang Tuhan mau berlaku dalam hidup kita. Waktu kita marah pun kita tidak buat dosa. Tuhan tidak pernah bagi tahu atau tidak pernah berfirman, jangan kau marah, marah itu dosa. Tapi Tuhan berkata, jangan amarahmu itu dibawa ke besok. Sebelum matahari terbenam, buanglah semua amarah itu. Nah, maksudnya kita hanya boleh lakukan ini kalau kita sudah pikul salib Yesus. Yaitu sangat berat sekali untuk kita melepaskan kemarahan. Sangat berat itu, tahu, memang berat. Apalagi dalam pergaduhan suami istri, dan suami berkali-kali begini atau istri berkali-kali begini. Wah, saya sudah sabar, saya tidak boleh sabar, sudah pasal. Berkali-kali saya sabar, bertahun-tahun saya sabar. Ini juga yang dia buat, ini juga yang dia lakukan. Nah, saat kamu memikul salib Yesus yang berat itu, nah, inilah dia. Kamu boleh ada penguasaan diri. Kamu tetap ada sikap atau sifat marah itu, tapi waktu kamu marah pun kamu tidak memaki Hamut. Waktu kamu marah pun kamu tidak akan keluar kata-kata yang besar. Ada satu istri berkata kepada saya hari itu, seorang istri yang kami layani. Nah, dia bagi tahu saya, pasal kalau dulu dia bagi tahu saya, kalau begini ya saya sudah maki-maki dia ini, dia cakap. Tapi sekarang puji Tuhan, saya tidak maki lagi dan saya marah sekejap saja, dia cakap. Nah, itu adalah pendewasaan rohani, dan dia sudah pikul salib Yesus. Kalau dulu dia maki-maki suami dia, marah dan maki, dan berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun dia boleh marah. Tetapi saat dia memikul salib Yesus, dia bagi tahu saya, kalau dulu saya marah dia dan maki-maki, sekarang tidak, sudah pasti dia bagi tahu. Dan dia cakap dia sangat puji Tuhan. Dia walaupun dia marah dan sekejap saja dia bagi tahu, saya tidak mau sampai ke besok. Nah, dia sekejap saja begitu, dan itu untuk kebaikan mereka sendiri sebenarnya, dan untuk kebaikan kita sendiri. Kita boleh memikul salib Yesus, yaitu membenci segala apa yang ada dalam hidup kita. Hawa nafsu, kedagingan, buang semua itu. Apa yang di dalam hidup kita yang najis di hadapan Tuhan. Dan untuk kita bagaimana kita tahu itu najis atau tidak, hanya baca firman. Di dalam firman itu semua jelas sekali apa-apa yang najis. Bagi saya pribadi dulu, melepaskan ini merokok, hidung semua, dan mabuk semua itu, saya tidak susah, sebab memang Tuhan sendiri yang jawab. Dan tiba-tiba saya ada kerinduan ke gereja. Sudah lama tidak ke gereja, dan tiba-tiba saya ada kerinduan ke gereja, dan saya boleh lepaskan semua ini. Nah, ini bukan semua orang boleh beginilah, macam tidak bergelut sangat. Ada orang yang bertahun-tahun baru boleh berhenti minum. Ada orang yang bertahun-tahun baru boleh berhenti merokok. Nah, bagi saya itu secara pribadi, kalau ini memang Tuhan sendiri yang jamah dan ambil saya daripada lumpur dosa, sehingga saya tidak bergelut untuk tinggalkan ini rokok, tinggalkan ini minuman kemabukan semua. Saya tidak bergelut karena itu tangan Tuhan. Tapi ada di antara kita yang saat ini mungkin kita sangat bergelut. Kita ada keinginan untuk berhenti minum mabuk. Ada keinginan, memang ada keinginan. Kita ada keinginan untuk berhenti merokok. Kita ada keinginan untuk berhenti marah-marah, kehilangan penguasaan diri. Kita semua ada di hati itu. Tetapi kita tidak ada kemampuan atau kekuatan. Nah, ingat dalam Markus 10:28-30, janji Tuhan. Janji Tuhan kepada kita, kalau kita mengikuti Dia, kita ada di dalam terang itu. Nah, kalau kita semua sudah buang itu, kalau tadi kita tidak mampu untuk ini itu, nah saya percaya sebelum kita baca ini, satu janji Tuhan kepada kita, Dia akan bagi kita kekuatan. Dia akan bagi kita kekuatan untuk melepaskan semua ini. Walaupun salib itu sangat berat, tapi Dia bagi kekuatan kita untuk memikul salib itu. Kita ada penguasaan diri, kita ada
uh, uh, kekuatan untuk meninggalkan apa yang tidak baik di mata Tuhan. Kita boleh tinggalkan minuman kemabukan itu. Kalau kita tidak mampu pun, tapi Tuhan akan memampukan kita. Selagi ada niatmu yang baik dan tulus, itu yang Tuhan akan lihat itu. Selagi kamu pernah berniat dan ada niat di hati kamu saat ini, kamu mau tinggalkan tentang kemampukan semua, kamu ada niat tinggalkan barang-barang terlarang, kamu ada niat untuk tinggalkan apa yang mengikat hidup kamu yang tidak baik atau sudah tersesat daripada firman Tuhan. Ingat itu, Tuhan bagi kekuatan. Saya sendiri, Tuhan yang bagi kekuatan. Sebab itu saya tidak bergelut macam mana saya boleh tinggalkan semua itu, karena Tuhan bagi saya kekuatan. Apa yang Tuhan bagi kepada saya secara pribadi, Tuhan juga akan bagi kepada kamu, supaya kamu ada penguasaan diri, kamu tidak lagi diikat oleh sesuatu. Seperti katakan tadi itu, dari awal diikat oleh handphone, sehingga handphone kita boleh 24 jam di dalam bilik tengok handphone, tapi kita 1 menit pun kita tidak bagi masa dengan Tuhan. Kita semua boleh tinggalkan itu. Yang penting kita siap untuk memikul salib Yesus, siap, dan Tuhan akan bagi kamu kekuatan. Dan janji Tuhan kepada kita hari ini, tengah hari ini, petang ini, kalau kita ada kekuatan untuk melepaskan semua itu, kita sudah dibagi kekuatan oleh Tuhan, kita ada niat dan Tuhan bagi kekuatan, dan kita boleh lepaskan semua itu, apa yang daripada hidup kita yang jauh daripada Tuhan, apa yang jahat di mata Tuhan, kalau kita sudah tinggalkan semua itu. Nah, ini janji Tuhan. Markus 10:28-30 berkata, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Nah, dia tinggalkan semuanya seperti tadi itu. Apa yang kemarahan, dia bukan tinggalkan emak bapak dia dan kasih biar, dia tidak, bukan sudah kawin lepas itu tinggalkan istri dia di rumah, tidak balik-balik 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun dia kasih tinggal istri dia bertahun-tahun dia kasih tinggal anak dia tidak bagi makan minum semua, dan dia bagi tahu, saya melayani, saya tidak payah balik ke rumah, saya tinggalkan itu. Bukan itu, tapi apa yang dekat dengan kita, apa yang sangat-sangat dekat dengan kita, yang mengikat kita dan mengambil alih tempat Tuhan. Pendek kata, apa yang dikatakan Tuhan di sini ialah apa yang mengambil alih tempat Tuhan, ya. Dan itu yang kita buang, itu yang perlu kita tinggalkan, itu yang perlu kita melangkah ke depan dan tinggalkan semua itu. Nah, janji Tuhan kepada kita. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, ini Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Nah, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, setelah kita berjaya meninggalkan semua itu, apa yang mengambil alih tempat Tuhan? Setelah kita dapat memikul salib Yesus yang begitu berat sekali, 100 lebih kilo, dan naik gunung lagi itu, setelah kita berjaya memikul salib Yesus, yaitu meninggalkan segala dosa-dosa, kejahatan, kenajisan kita, segala yang kesombongan kita, keegoan kita. Setelah kita tinggalkan semua itu, apa yang mengikat kita, apa yang mengambil alih tempat Tuhan, ini janji Tuhan. Dia akan memberi kita 100 kali lipat. Dia akan mengembalikan kepada kita 100 kali lipat. Kalau selama ini handphone yang ambil alih, atau main game yang ambil alih hidup kita, dan kita tidak dapat lagi memberi kebahagiaan kepada keluarga kita, karena kita game, sehingga kita tidak peduli anak bini kita, atau kita minum mabuk, sehingga kita tidak peduli lagi anak bini kita. Nah, setelah kita meninggalkan semua itu, setelah kita buang daripada hidup kita, Tuhan akan mengembalikan 100 kali lipat, seperti apa yang janji Tuhan kepada kita, yaitu memberi kebahagiaan. 1 kali kita tinggalkan itu, 100 kali lipat Tuhan bagi kepada keluarga kita, dan kita dapat menikmati kebahagiaannya sungguh-sungguh. Kalau kita dapat meninggalkan
Kita buang semua keegoan, kesombongan kita bersama dengan suami atau dengan istri siapapun, sama ada istri atau suami, dan kita boleh tinggalkan keegoan kita, kesombongan kita itu. Yesus mengembalikan 100 kali lipat. Kebahagiaan kamu akan nikmati berlipat kali ganda. Kalau sebelum ini kamu rasa oke lah, kami tidak bergaduh, oke, tapi setelah kamu tinggalkan semua itu, keegoan, kesombongan kamu, setelah kamu tinggalkan semua itu, saya percaya baru kamu akan dapat merasakan apa itu kebahagiaan rumah tangga yang sebenarnya. Bukan hanya sekadar tidur bersama, bukan hanya sekadar makan bersama, tidak, bukan hanya sekadar itu, tapi kamu akan dapat menikmati apa sebenarnya kebahagiaan keluarga, apa sebenarnya janji Tuhan dalam keluarga. Kalau kamu boleh tinggalkan, kalau kita boleh tinggalkan, kalau saya boleh tinggalkan keegoan saya, kesombongan saya dalam keluarga, ini itu semua apa yang tidak baik, apa yang jahat di mata Tuhan, atau apa yang mengambil alih tempatnya Tuhan, itulah penyembahan berhala itu. Kalau kita buang daripada hidup kita, saya percaya 100 kali lipat itu akan terjadi dalam keluargamu saat ini. Saya percaya 100 kali lipat janji Tuhan itu kepada keluargamu, kepada pekerjaanmu, Tuhan akan laksanakan dan kamu akan terima dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya itu. Pikulah salib Yesus, belajar mengikut salib Yesus. Apa yang perlu kamu pikul, apa yang perlu kamu buang, apa yang sangat dekat dengan kita, seperti perumpamaan tadi, keluarga kita, istri, anak, apa semua itu, apa yang sangat dekat dengan kita yang sudah mengambil alih tempat Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, apa yang perlu kita tinggalkan, apa yang perlu kita tinggalkan daripada hidup kita yang mengambil alih tempat Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, tanya Tuhan, dan tinggalkan semua itu. Tuhan pasti akan bagi kekuatan. Tuhan bagi kekuatan dalam kehidupan kita, percayalah. Apa yang saya alami, apa yang keluarga saya alami, saya sangat yakin percaya kamu juga akan alami. Hanya satu syarat, mengikuti Yesus, tapi perlu memikul salib Yesus, yaitu membuang segala apa yang najis dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang mengambil alih tempat Tuhan dalam hidup kita, buang semua itu, dan biar Yesus yang jadi nomor satu. Kalau Yesus nomor satu dalam hidupmu, seperti keluarga saya, kalau Yesus di dalam keluarga saya nomor satu, saya percaya yang lain, kebahagiaan, segala apa yang perlu kita, semuanya Tuhan sudah sediakan bagi kita, sama ada harta benda atau segala macam, akan mengikuti dari belakang. Karena janji Tuhan, ingat itu, carilah dahulu kerajaan Allah, cari dahulu kerajaan surga itu, dan di belakang akan mengikuti kamu segala berkat-berkat Tuhan. Cari dahulu kerajaan Tuhan, dan semua akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu, jangan cari dahulu harta, tapi cari dahulu Tuhan, dan semua yang Tuhan sudah sediakan. Harta yang kamu cari selama ini, apa yang kamu cari selama ini akan mengikuti dari belakang. Karena kita anak-anak Tuhan, berkat yang akan mengejar kita. Kita tidak perlu kejar berkat, tapi hanya perlu kejar siapa yang memberkati itu, siapa sumber berkat itu. Tuhan sumber berkat, Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, itulah sumber berkat kita. Kejar itu, dan berkat itu akan mengalir. Berkat itu akan curah dalam keluargamu. Kalau kamu kejar berkat, kamu akan kehilangan Tuhan. Karena berkat-berkat seolah-olah kamu setiap hari kamu tidak pernah kecukupan, tidak pernah cukup dalam hidup kamu. Kamu kejar sehingga kamu lupa Tuhan. Tetapi saat kamu kejar Yesus, segala berkat akan mengikuti kamu. Ini janji Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan kepadamu, dan Dia akan bagi kita 100 kali lipat apa yang kita hilang selama ini. Semua kebahagiaan yang kita hilang selama ini, semua kebahagiaan dalam rumah tangga kita, pasti Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat. Hanya belajar pikul salib Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati. Nah, sebelum kita berdoa, kita nyanyi lagu ini. Kita aku hadapi. Jilek. Jalan mana yang
apa yang kita perlukan, segala apa yang perlu kita miliki, sepatutnya Tuhan sudah sediakan segala apa yang harus ada di dalam kehidupan kita, khususnya dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tapi yang seringkali menghalang semua ini yaitu kita masih lagi dibebani oleh dosa-dosa, malah kita memberi sesuatu benda itu, sesuatu hal itu yang mengambil alih tempat Tuhan, sehingga Tuhan menjadi nomor 2 dalam hidup kita. Malah mungkin nomor 3, malah nomor 4, malah mungkin sudah hilang di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi kedudukan Tuhan dalam hidup kita, tidak ada lagi kedudukan. Dan itu yang menyebabkan kita kehilangan segala-galanya. Mari kita pilih jalan yang betul, jalan yang benar. Mari kita pilih jalannya Tuhan, supaya apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita itu 100 kali lipat itu yang akan terjadi. Dan saat kita mencari kerajaannya Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kebahagiaan yang kita cari selama ini, kebahagiaan yang kita impikan selama ini, saya percaya saat kita mencari kerajaan Tuhan, saat kita mengikuti Yesus, memikul salib Yesus, saya sangat yakin percaya semuanya itu pasti kita akan nikmati, karena Tuhan sudah berjanji Dia akan mengembalikan 100 kali lipat. Seperti mana jawaban Yesus kepada Petrus. Petrus berkata, kami sudah tinggalkan segala sesuatu. Nah, Yesus jawab Petrus, dia bagi tahu Petrus, dia jawab Petrus, karena kamu sudah tinggalkan segala sesuatu. Orang yang meninggalkan segala sesuatu karena Injil dan karena namaku, kata Yesus, dia akan balas balik, atau dia akan bagi balik 100 kali lipat. Dan ini akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Ini akan terjadi dalam keluarga kita. Pasti kita akan mendapat 100 kali lipat. Amin. Hanya kita berjalan di jalan yang benar, jalan yang betul, jalannya Tuhan, jalurnya Tuhan. Saya sangat yakin percaya itu. Karena janji Tuhan seperti fajar, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlambat, terawal. Dan cinta Tuhan juga tidak pernah berhenti, seperti mana air sungai. Dia tidak boleh dibatasi, dia tidak boleh ditutupi, dia tidak boleh dihalangi. Walaupun kita timbunkan batu yang tinggi, dia tetap akan mengalir. Nah, itulah kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita. Mari kita sembah Tuhan, mari kita nyanyi sama-sama lagu ini, dan serahkan hidupmu, masa depanmu kepada Tuhan, dan pasti Dia akan bertindak. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih
kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur pada kami Tuhan hari ini. Kami dapat mendengar, kami dapat ditegur dengan firman-Mu ya Bapa. Ajari kami ya Bapa agar kami dapat meninggalkan setiap kebiasaan-kebiasaan yang mengikat diri kami, keluarga kami, bahkan pelayanan kami Tuhan selama ini yang mengikat kami Tuhan Yesus, sehingga mengambil alih tempat-Mu di dalam hati kami. Semua itu Tuhan kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kami tidak mampu, tetapi kami akhirnya percaya Engkau Roh Kudus yang memampukan kami, karena Engkau Roh Kudus adalah penolong bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bawa kami Tuhan, agar kami dapat menyelami hati-Mu ya Tuhan, agar kami mengikuti apa kata-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami, bahkan keluarga kami. Kami tahu Tuhan Engkau sangat mengasihi kami. Kami tahu Tuhan Engkau sangat mengasihi keluarga kami. Mari Roh Kudus, kami rela ditegur oleh Engkau Tuhan. Kami siapkan diri kami Tuhan untuk ditegur oleh Engkau Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus terus menegur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya lepaskan berkat-Mu kepada setiap anak-anak Tuhan saat ini yang mau untuk dipulihkan, yang mau mengubah hidup dia saat ini ya Tuhan, tetapi mereka tidak kemampuan, kekuatan. Saat ini ya Tuhan, saya minta Roh Kudus akan menolong, akan membantu kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan kami tutup ibadah ini Tuhan, dan saya kena percaya Engkau Roh Kudus dan terus berbicara di dalam diri kami, dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat meneruskan perjalanan kami bersama Engkau Tuhan Yesus, sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga Engkau membawa kami kembali ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi saya lepaskan berkat-Mu kepada anak-anak yang saat ini mengikuti atau kemudian yang akan mendengar, pasti akan diberkati dengan luar biasa. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, agar kemana kami pergi, kami tetap di dalam perlindungan kami Tuhan Yesus. Darah Yesus yang akan memegari kami, melindungi kami, menyertai kami Tuhan Yesus kemana kami pergi, sehingga kami tidak akan mudah dicangkiti dengan virus corona ini Tuhan, karena darah Yesus yang sudah mengalir di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan agar kami patuh akan SOP yang sudah disediakan oleh kerajaan. Berikan kami kesetiaan untuk patuh mengikuti semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tidak lupa berdoa bagi mereka yang sakit saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Saya tidak tahu apa penyakit yang mereka hadapi, tapi biar saat ini Tuhan, anak-anak Tuhan menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pasti ada kesembuhan yang luar biasa, karena Engkau Roh Kudus yang sudah menyatakan kesembuhan itu lewat darah yang sudah mengalir di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang punya masalah keuangan. Kami tidak tahu Tuhan siapa mereka itu Tuhan, tetapi saat ini saya berdoa agar mereka dibebaskan dari masalah keuangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hari ke depan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, ke depan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biar kami setia berjalan bersama Engkau Tuhan, dan tuntun jalan kami Tuhan, agar jalan kami tidak terpesong dari jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, ini setiap penyembahan kami serahkan ke dalam tangan Engkau, karena Engkau yang layak menerima semuanya. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini doa kami serahkan pada-Mu ya
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin. Terima Tuhan kasih. Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Amin. Berjumpa lagi minggu depannya.